warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Sosiologi Agama. Nah, pernahkah kalian berpikir kenapa ada hal-hal yang dianggap suci dan penuh makna religius seperti berdoa atau masjid, tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang terasa biasa saja seperti belajar, bekerja, atau bersantai. Nah, dalam sosiologi agama, dua hal itu dikenal sebagai sakral dan profan. Menariknya, keduanya tidak bisa dipisahkan, justru saling melengkapi dan membentuk nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Nah, di video ini kita bahas lebih dalam tentang bagaimana sakral dan profan itu hadir di sekitar kita dan apa maknanya bagi kita sebagai manusia yang beragama. Pandangan Emily Durkheim, salah satu tokoh sosiologi agama, kehidupan manusia terbagi dalam dua ranah utama, yaitu sakral dan profan. Sakral berarti segala sesuatu yang dianggap suci, dihormati, dan memiliki nilai spiritual. Contohnya yaitu seperti kitab suci, rumah ibadah, ritual keagamaan, dan doa. Sedangkan profan berarti hal-hal yang bersifat duniawi, rutin, dan tidak dianggap suci. Misalnya bekerja, sekolah, menonton film, atau bermain dengan teman. Walaupun berbeda, sakral dan profan tidak bisa dipisahkan. Aktivitas profan bisa memiliki makna sakral tergantung niat dan nilai yang melekat di dalamnya. Misalnya, makan bersama keluarga terlihat biasa, tetapi di dalamnya ada nilai kebersamaan dan rasa syukur yang mengandung makna sakral. Nah, dalam masyarakat, batas antara keduanya sering dijaga lewat norma sosial dan agama. Misalnya ada waktu khusus untuk ibadah dan waktu lain untuk bekerja. Dengan cara itu, kehidupan manusia jadi seimbang antara kebutuhan spiritual dan duniawi. Dalam masyarakat Bugis, nilai sakral dan profan hidup berdampingan. Contohnya dalam tradisi Mapalili yaitu ritual turun sawah, di mana petani berdoa bersama sebelum memulai musim tanam, yaitu memohon berkah dari Tuhan. Ritual ini bersifat sakral karena dilakukan dengan penuh doa dan kepercayaan. Tapi di sisi lain, kegiatan bertani sehari-hari seperti mencangkul, menanam, memanen termasuk profan karena itu bagian dari pekerjaan rutin. Namun keduanya saling terkait. Tanpa doa, kerja dianggap kurang bermakna. Tanpa kerja, doa tidak memberi hasil nyata. Nah, disinilah masyarakat Bugis menjaga keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia nyata. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi agama, hubungan antara sakral dan profan itu menunjukkan bahwa agama tidak cuma mengatur ibadah, tetapi juga membentuk cara kita hidup dalam bermasyarakat. Nah, nilai-nilai sakral ini menuntun kita untuk berperilaku baik dalam profan, misalnya berperilaku jujur dalam bekerja, disiplin di sekolah, dan saling menghormati antara sesama. Nah, semua itu sebenarnya berasal dari ajaran religius yang sakral, tapi diwujudkan lewat aktivitas sehari-hari. Jadi, sakral dan profan itu bukan sesuatu yang berlawanan, tetapi justru saling melengkapi dan menghidupi. Nah, dari pembahasan tadi kita telah belajar bahwa hidup tidak cuma tentang hal-hal suci, tapi juga tentang bagaimana kita memaknai setiap aktivitas sehari-hari. Hal yang kelihatannya biasa pun bisa jadi bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ayo kita seimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, karena keduanya sama-sama penting untuk membentuk hidup yang bermakna. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.